Assalamualaikum sariwatanku. Nah, info Pro Makassar kali ini berada di Benhar Group. Alamatnya di Jalan Harta Simbaru. Nah, katanya perusahaan ini bergerak di bidang properti. Nah, mau kita tahu lebih jelas? Ayo kita sama-sama masuk ke dalam. Nah, sariwatanku, saya sudah bersama dengan Bapak Bahanar Abdullah selaku owner dari PT Benhar Group. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat juga Pak? Iya, alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Nah, sahabatku, beliau adalah owner dari PT Benhar Group. Benhar Group ini bergerak di bidang apa? Iya, jadi PT Benhar Bagus Bersama itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Oh, properti Pak? Ya, kalau kemudian ada Benhar Group, karena memang di kantor ini ada banyak divisi. Oh. Nah, yang ada di Benhar Group. Iya. Ya kan? Jadi Benhar Group itu adalah grup usaha. Iya. Grup bisnis yang dimana salah satu bisnis yang paling utama adalah bisnis properti. Ya, seperti itu. Nah, kita juga ada beberapa divisi yang lain. Betul, Pak, iya. Seperti alat berat. Kita juga ada pabrikasi baja ringan. Iya. Jadi kita ada pabrik, ada mesin untuk produksi baja ringan. Ya. Kita juga ada beberapa pekerjaan termasuk kontraktor, ya, pekerjaan rehab bangunan, baik di pemerintah maupun di swasta. Benhar Group, PT Benhar Bagus Bersama ini kita mulai di tahun 2008. Lama ya Pak? Iya, alhamdulillah perjalanan kami ini kurang lebih sudah 14 tahun, Pak. Jadi kami bergelut di bidang properti ini sudah 14 tahun. Sudah 14 tahun. Hanya memang di awal kami lebih banyak di segmen komersil. Iya. Kami banyak membangun rumah-rumah komersil dan juga banyak membangun ruko dan perkantoran. Nah, terus kalau yang terkait properti ini Pak, berarti PT Benhar Bagus Bersama ya? Iya. Nah, nama perumahannya juga mungkin kali ya Pak? Perumahannya Perumahan Bukit Bagus Bersama. Bukit Bagus Bersama. Iya. Oh, Iya. Oke. Jadi itu segmentasinya itu Pak, apakah perumahannya itu di komersil atau di subsidi Pak? Iya. Subsidi gitu. Jadi ada dua segmen. Di bidang properti ini ada segmen komersil dan ada segmen subsidi. Oh, ya. gitu. Nah, di segmen subsidi itu alhamdulillah kita sudah membangun di kurang lebih 5 lokasi. Wah, 5 lokasi? Iya. Itu di mana saja itu Pak? Jelaskan. 2 lokasi ada di Kabupaten Goa. Iya. Pertama perumahan Bukit Bagus Bersama 1. Iya. Itu di Kabupaten Goa, Patalasang. Iya. Kemudian kita ada juga masih di Kabupaten Goa itu di Desa Pacelekang. Di perumahan Bukit Bagus Bersama itu sudah jalan sekarang Pak? Alhamdulillah di perumahan Bukit Bagus Bersama 1 dan 2 itu sudah berjalan. Bahkan di perumahan Bukit Bagus Bersama 1 itu sudah kurang lebih 600 unit. Ya. 600 unit dan 500 unit itu sudah sold out. Harganya berapa Pak? Ya, jadi kalau di segmen subsidi itu terkait harga sebenarnya itu adalah domain pemerintah. Ya, standar pemerintah. Iya, ada standar pemerintah terkait besaran harga itu pemerintah yang menentukan. Jadi untuk sekarang ini di tahun 2022 itu masih berlaku harga tahun 2020 masih 156 juta per unit. Namun sebenarnya tahun lalu sudah ada informasi rilis dari pemerintah itu untuk kenaikan harga di 168.500. Oh, berarti sekitar 20 juta. Ada kenaikan harga sekitar 12 juta. 12 juta. Ya, tetapi itu belum diberlakukan. Nah, ini barangkali kesempatan sebelum pemerintah merilis ini, kesempatan untuk teman-teman yang butuh rumah untuk segera. Iya. Di harga 150 di harga 156 juta. Ada persyaratan-persyaratan khusus bagi saribatan yang ingin memiliki rumah?
Iya, sebenarnya untuk bisa mengakses rumah subsidi ini memang pemerintah menetapkan beberapa syarat dan ketentuan, ya. Yang pasti bahwa untuk kita mau mengakses rumah subsidi ini yang paling pertama adalah BI checking. BI checking. Iya. Harus bersih. Harus bersih, ya. Tidak ada kredit yang macet, ya kan? Tidak ada tunggakan-tunggakan yang dalam jangka waktu lama. Itu bisa membuat kita call 2, call 3. Nah, sampai kalau macet itu kan sudah call 5, call 6. Jadi sebaiknya kita terbebas dari situ. Iya. Itu persyaratan utamanya. Itu persyaratan utama. Jadi itu saringan awalnya. Saringan awal. Iya, kalau kita mau rumah subsidi ya, seperti itu. Ya, tetapi selain sebenarnya metode subsidi, kami juga menyiapkan beberapa alternatif. Kalau ada teman-teman juga mungkin yang barangkali sudah tidak memenuhi syarat karena bukan lagi MBR, masih bisa kemudian kita siapkan unit-unit yang sifatnya investasi. Barangkali bisa yang namanya cash lunak, ada juga yang cash keras, tentunya masing-masing dengan syarat dan ketentuan. Oh gitu. Ya, kira-kira apa kelebihannya, apa yang menarik sih di rumah subsidi ini, Pak? Iya. Jadi di Kabupaten Goa sendiri itu tak terhitung jumlahnya rumah subsidi, ya, lokasi perumahan yang di segmen sama, segmen subsidi. Tetapi ada beberapa yang menarik di perumahan Bukit Bagus Bersama ini karena kita komitmen untuk di perumahan kami ini kami bangun sarana pendidikan. Ya. Sarana pendidikan, ya. Insya Allah tahun ini akan segera kita bangun itu sekolah tingkat TK dan tingkat SD, sekolah dasar. Iya. Ya. Alhamdulillah di tempat kita juga sudah dilengkapi dengan sarana ibadah. Ya, ya. Masjid yang alhamdulillah bisa menampung sampai kurang lebih 500 jamaah. Ini juga menjadi salah satu masjid yang terbesar yang ada di perumahan subsidi. Iya. Kemudian kami juga sebenarnya berencana untuk membangun pesantren di dalam. Ya. Di kawasan iya, masih di kawasan perumahan Bukit Bagus Bersama 1. Jadi ini memang memungkinkan karena lahan kami di sana kurang lebih hampir 12 hektar. Hampir 12 hektar. Hampir 12 hektar keseluruhan. Keseluruhan. Saya butuh doa tentunya. Teman-teman semua masyarakat untuk bagaimana niat ini bisa terwujud, Pak, seperti itu. Karena harapannya memang di perumahan itu bisa benar-benar bisa menjadi solusi, bisa menjadi hunian yang baik, yang dilengkapi sarana dan punya prospek masa depan yang bagus. Nah, kalau kita sudah bisa punya rumah masa depan, subsidi tapi rasa komersil. Betul, Pak. Ya kan, subsidi tetapi sangat berkualitas. Ini yang paling penting kita jaga. Harapannya akan terrealisasi di tahun ini, Pak, ya? Insya Allah di tahun ini. Kalau sekolah itu TK dan sekolah dasar itu tahun ini akan kita bangun. Jadi semoga tahun depan sudah bisa berjalan. Jadi kita juga ini ada TPA. Ada TPA yang kemudian terakhir informasinya sudah ada sekitar 60 santri yang diajar, Pak. Berapa sebenarnya harganya dan kira-kira angsurannya dengan jangka waktunya berapa, Pak? Supaya mereka tinggal datang ke kantor di sini untuk mempertegas. Seperti itu, Pak. Jadi di ketentuan rumah subsidi itu diakomodir untuk kredit untuk tenor 20 tahun. Sampai 20 tahun? Sampai 20 tahun. Maksimalnya kan, Pak? Maksimalnya. Minimalnya? Minimal itu 5 tahun. 5 tahun? Oh iya. Jadi terserah konsumen. Iya, konsumen. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan, harus dilihat lagi. Ya, tapi memang yang paling banyak itu di tenor 15 dengan yang 10 tahun. Itu yang paling banyak menjadi pilihan. Ya. Oke. Yang pasti bahwa di rumah subsidi ini polanya itu fix. Jadi tidak terjadi lagi perubahan. Kenaikan lagi. Tidak terjadi kenaikan. Jadi angsuran kurang lebih 1.100.000 sampai 1.200.000
itu fix. Selama mengangsur? Iya, sampai lunas. Sampai lunas. Jadi tidak pernah lagi terjadi kenaikan harga. Ini juga menjadi jaminan pemerintah sebenarnya Betul, terkait rumah subsidi ini. Selain mensubsidi kurang lebih 7% ya. Iya. Dari nilai subsidi 12%, itu disubsidi 7%, jadi kita hanya membayar suku bunga 5%. 5%. Nah, itulah yang dimaksud subsidi. Jadi angsuran yang normalnya kurang lebih sekitar 1.800.000, itu hanya kita bayar dengan subsidi pemerintah, kita hanya membayar kurang lebih hampir 1,2. Jadi ada 600 ribuan sampai 700 ribuan itu yang kita dibayarkan oleh pemerintah selama 15 tahun. Nah, itu dia. Setiap bulan selama 15 tahun. Selama 15 tahun. Itu yang dimaksud subsidi, Pak. Kalau misalnya teman-teman ada yang datang ke kantor ini, Pak, melihat ini apa, set plan-nya itu kan ada disiapkan di sini. Nah, kemudian ke lokasi, apakah bisa diantar sama marketing atau siapapun yang ada di kantor sini? Iya, jadi kita itu selalu menyiapkan sarana, ya. Jadi kalau ada yang mau tinjau lokasi, ada yang tertarik kemudian mau untuk ke lokasi, itu bisa kita antar. Jadi kita sudah siapkan sarana kendaraan untuk bisa memfasilitasi calon user kita untuk langsung ke lokasi. Oh, oke. Nah, yang terakhir ini, Pak, metode transaksi. Misalnya user itu pilihan angsurannya itu apakah dia datang langsung ke sini untuk bayar, atau dia via transfer atau apa aja, Pak? Jadi sebenarnya kalau kita KPR itu memang salah satu syarat calon user itu harus membuka rekening di perbankan. Jadi semua pembayaran angsuran itu via debit. Oh, begitu, debit Pak. rekening. Berarti debit otomatis. Debit otomatis, ya. Jadi misalnya kita KPR nih, KPR di bank apa saja, itu kita dipersyaratkan buka rekening dulu di situ. Jadi pembayaran bulanan itu di debit saja oleh perbankan. Oh, seperti itu. Tidak perlu kita menyetor lagi, kan? Tidak perlu kita susah-susah bawa uang tunai lagi. Itu dilakukan pendebetan setiap bulan terkait angsuran kita. Itu yang selama 10 atau 15 tahun yang kita kehendaki. Seperti itu. Oke. Terus bagi user, Pak, yang sudah akad misalnya nih, KPR, itu pegangan apa yang dia terima selama dia mengangsur? Jadi sebenarnya pada saat akad KPR itu kita sudah melakukan transaksi jual beli. Jadi sebenarnya pada saat akad itu secara legal itu user sudah memiliki rumah yang dimaksud. Hanya saja memang sertifikat, karena ini melalui pola KPR, makanya sertifikat itu dijaminkan ke bank. Belum diberikan ke belum. Nanti lunas baru diserahkan. Kita ambil Tetapi yang pasti bahwa kami sudah melakukan pemecahan sertifikat. Jadi setiap unit itu sudah masing-masing sertifikatnya. Setiap unit rumah itu sudah ada sertifikatnya Sudah dilakukan pemecahan. Sehingga pada saat lunas itu sudah tidak ada alasan lagi untuk kemudian tidak menerima sertifikat. Jadi kami juga punya filosofi bahwa pembeli itu adalah raja. Kami akan berbuat maksimal untuk kemudian user kita atau calon user kita itu merasa nyaman, Pak. Itu, Pak. Itu bagian daripada pelayanan. Kami berusaha untuk memberikan pelayanan maksimal. Kemudian kita mengantar ke lokasi, memperlihatkan rumah-rumah yang punya kualitas. Itu, Pak. Nah, karena saya penasaran sekali, Pak. Boleh saya langsung ke lokasi saja, Pak? Boleh. Supaya sekalian bisa antar. Siap, Pak. Sama tahu bisa langsung tunjuk unit, bisa langsung kita transaksi. Nanti di sana ada yang bantu, Pak? Banyak, Pak. Jadi ada tim di sana kita yang stay di lapangan untuk mengantar user. Siapa saja dan kapan saja. Betul, Pak. Karena mungkin butuh Kak nanti sampai di sana butuh Kak diarahkan, ditemani. Diantar ke. Siap. Diantar ke unit-unit yang masih kosong. Ayo, Pak, yang saya buat tadi langsung pergi ke Patalasan. Okay.
Nah, Saribatanku, saya sudah berada di lokasi perumahan Bukit Bagus Bersama, yang dimana sebelumnya tadi kita sudah ngobrol dengan owner PT Benhar Group. Nah, kali ini kita meninjau langsung lokasinya, dan saya ditemani sama Bapak yang keren ini, Pak Andi. Mantap ya. Gimana kabar Pak Andi? Alhamdulillah Pak, kabarnya baik. Bagaimana Saribatanku? Ya. Gemer Ki, keren Ki. Jadi tuanya ramang Pak. Tapi bisa umur boleh tua, tapi jiwa masih semangat jiwa Pak, masih ya. muda. Perlu Pak. Iya. Nah, Saribatanku, Pak Andi akan bantu kita untuk melihat-lihat lokasi, atau mungkin mereview spesifikasi bangunan yang ada di Bukit Bagus Bersama. Betul perumahan. sekali, Pak. Nah, tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Owner. Nah, terkait lokasi ini, kalau boleh tahu, ini berapa luas lahannya ini di sini, Pak? Oke, baik, makasih saudaraku. Yeah. Yang suatu hal ini yang sangat luar biasa buat kita semua, dan ini merupakan suatu hal yang perlu kita memang berikan informasi. Iya. Bahwa perumahan PT Benhar Bagus Bersama ini adalah salah satu perumahan yang kita buat dengan nama Perumahan Bukit Bagus Bersama. Bukit Bagus Bersama, iya. Perumahan Bukit Bagus Bersama satu ini untuk area Patalasang, iya. kita ada area lahan sekitar kurang lebih 7-8 hektar, Pak. 7-8 hektar. Terus Dan yang sudah terbangun? Alhamdulillah yang kita sudah bangun sekarang ini sekitar 300 unit sudah sold. Iya. Dan kita di tahap berikut membangun, yang sementara proses ini sekitar 150 unit. Iya. Dan nanti akan kita bangun lagi dalam waktu dekat sebanyak 150 unit lagi, Pak. Dan area kita sudah pakai ini kurang lebih sekitar 3-4 hektar. Jadi masih ada, Pak. Oh, masih banyak, ya, masih banyak. Masih luar sekali untuk sarana pengembangan ya. Baru seperduanya. Baru seperduanya. Nah, yang sudah terbangun 300 unit, dan itu sudah ada pemiliknya. Sudah Pak. Sold. Jadi itu sudah sold. Kita sudah akadkan kurang lebih 300 unit itu, Pak. Dan 150 unit yang kita bangun ini sebagian sudah terproses dan sudah akad. Jadi sekarang kita ini akan membangun lagi 150 unit, Pak, dalam waktu dekat untuk kita bisa cover di tahun ini juga. Tahun ini juga. Nah, ini lokasinya kan di Patalasang. Betul sekali. Nah, kalau yang di Pachelekang sama juga, Pak? Di Pachelekang juga kita ada bangun di sana dengan nama Perumahan Bukit Bagus Bersama 2. Pachelekang. Iya. Di sana itu kita sudah sold sekitar 70 unit. Dan kita akan bangun 150 unit, Pak. Luas lahannya kalau di sana areanya kurang lebih, Pak, dengan Patalasang. Sama berarti. Kurang lebih sekitar 7-8 hektar. Wah, luar biasa. Jadi di sana area pengembangan cukup besar sekali. Iya. Tetapi dua-duanya punya posisi yang strategi dan niat dari calon user kita ya, seperti apa yang dia inginkan gitu. Tipe 36. Tipe 36, Pak. Jadi kita bangun memang, kita ini bangun unit-unit rumah subsidi. Iya. Rumah subsidi ini dengan standar pemerintah sesuai dengan SOP Kementerian PUPR. Bahwa kita punya area lahan itu, area alokasi 6x12. 6x12. Ya. Kemudian spek bangunannya itu 6x6. 6x6. Ya, jadi masih ada luas, Pak, di depan nih. Ini untuk persiapan garasi mobil bisa loh. Bisa, iya. Garasi mobil, kemudian kita ada juga siapkan untuk area nanti dapur. Jadi kami ini di PT Benhar Bagus Bersama, Pak, bukan cuma bangunnya di wilayah Makassar, Goa, tapi kami bangun di lokal, Pak. Kami ada bangun di Bone Kota, subsidi juga sih. Kami bangun di Bone Selatan, Palatae, dengan nama perumahan Geria Makawaru. Kami bangun di Jeneponto, Pak. Dan ekspansi kita juga ini akan rencanakan bangun di Bantaeng, Kumba, Sinjai, sehingga hampir semua kabupaten harapan kita ini kita ada bangun rumah subsidi untuk masyarakat yang memang nanti bisa kita fasilitasi untuk mendapatkan sarana rumah subsidi, Pak. Pandi, bisa diantar Kak
cek rumah tak? Boleh Pak, mari silakan kita lihat seperti apa kondisinya. Iya. Seperti apa kondisi yang kami memang persiapkan untuk masyarakat calon user kita yang mau rumah subsidi. Betul. Semoga dia senang Pak ya. Betul, Harapannya Pak. seperti itu. Nah, sahabatan ikut kini. Ya. Ayo Pak. Mari Pak. Nah inilah seperti ini. Rumah subsidi kami ini Pak, pintunya saja ini tidak ada yang dari triplex loh Pak. Iya. Jadi kami memang membuat dari kayu kelas 2, kayu jatin ya. Pintunya saja ini bukan pintu abal-abal. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Oke. Nah, seperti inilah kondisi. Iya. Jadi kondisi unit rumah kami Pak. Pelapon. Iya. Kita mungkin bisa melihat seperti apa pelapon kami yang bukan promosi nih Pak, tapi seindah yang kita lihat. Yang apa adanya, yang faktanya seperti ini. Kemudian lantai keramik. Ini kita di ruang tamu berarti Pak? Iya. Nah ini ruang tamunya kita berada di ruang tamu daripada rumah subsidi yang kami bangun. Iya betul Pak. Nah ini. Ini ada 2 kamar, modelnya seperti ini. Jadi semua rumahnya Pak, ini 2 kamar ya berarti semua, ya? Pak, semua. Jadi kami unitnya itu 2 kamar. 2 kamar. 2 kamar. Modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Kondisi atasnya pun pelapon atasnya seperti ini. Sama tingginya. Di luar keramik seperti ini. Oh ini. Nah, sahabatanku ini adalah kamar utamanya, kamar pertama pada saat kita masuk. Kondisi unit kami yang kami bangun termasuk dengan pintunya juga dari kayu Pak. Kayu juga. Nah, kalau diketuk nih bunyinya kayu. Iya betul. Besi, ya. Betul. Seperti itu plafon. Dan ini untuk kamar yang kedua seperti ini Pak. Sama. Jadi sama nih. Ini modelnya gini. Sama. Luasnya juga sama kali ya Pak ya? Sedikit agak besar yang di belakang Pak. Di belakang. Untuk kamar utama. Enggak. Ada sedikit spasi sekitar 25 cm kelebaran. Oke. Jadi 2 kamar. Ya, 2 kamar. Nah ini untuk kamar mandi. Ini kamar mandinya. Ya, kamar mandinya kita sudah seperti ini kondisinya. Kita juga plafon Pak ke atasnya itu sudah sip dan kondisi ready siap pakai. Betul. Nah, di balik itu juga kita ada pintu belakang. Ini pintu area yang mengarahkan menuju dapur. Nah, dapur. Di sini di pembangunan unit kami ada kelebihan tanah yang memang kita siapkan saja Pak. Jadi ini ada batasnya. Kira-kira kelebihan tanahnya ukurannya berapa ini Pak? Ini 2,5 meter. 2,5 meter. Nah, Oke. Ini kita siapkan untuk nanti user pembeli kita, user kita kalau sudah memiliki rumah ini dia akan bangun dapurnya Pak. Dia akan bangun. Berarti jadi bukan kami yang bangunkan. Itu yang perlu diperjelas ke Saribatan yang rencana mau beli rumah di sini mungkin. Jadi Saribatanku, rumah subsidinya Bukit Bagus Bersama ini terdiri dari 2 kamar, 1 kamar mandi, dan juga mempunyai kelebihan tanah sekitar 2 sampai 2,5 meter. Dan ada yang sangat penting sekali kami sampaikan kepada Bapak-bapak bahwa kita membangun rumah subsidi ini betul-betul sesuai dengan standar SOP dari Kementerian PUPR Pak. Di antaranya adalah besi yang kita pakai di sini besi 10 pool SN. Oh gitu. Oh jadi ada standar-standarnya Pak. Itu sudah memang merupakan suatu kewajiban dan harus kita patuhi untuk membangun. Kedalaman pondasi itu minimal 50 cm Pak. Oke. Ya, aspeknya yang batunya itu kita gunakan batu-batu gunung Pak. Oke, ya Pak. Kalau yang terkait keamanan, apakah ready di lokasi ini? Baik Pak. Jadi perumahan Bukit Bagus Bersama ini salah satu tipe model perumahan kami yang klaster. Kenapa saya katakan klaster? Karena masuknya 1, keluarnya juga 1. Nah, 1 pintu. Di depan itu, di pintu area masuk ke dalam kita sudah ada pos security Pak.
pos security bergandengan dengan sarana yang tadi balai pertemuan. Balai pertemuan itu. Oh, berarti di dekat pos security. Ya, seperti itu. Oke. Jadi security kita 24 jam. 24 jam. Perumahan Bukit Bagus Bersama ini, Pak, itu area jalan, Iya. lebar jalannya itu 6 meter. 6 meter. Ya, 6 meter. Malah kita ada beberapa titik itu yang lebarnya sampai 7-8 meter. Wah, Pintu berarti gerbang luas, kita Pak. masuk. Jadi biar ketemu mobil lolos semua Kita bisa. gini, Perumahan Bukit Bagus Bersama ini salah satu hal yang sangat luar biasa karena kita ini gunakan PDAM. Oh, itu yang paling utama di air. PDAM-nya ini sangat bagus, sangat lancar sekali tanpa mesin. Itu sudah bisa Menikmati air. ya. Jadi di sini hampir nggak ada yang pakai mesin, Pak. Memang tidak ada, soalnya dan tidak fungsikan mesinnya, kencang sekali PDAM-nya di sini, luar gitu. biasa bagus Iya, sekali. Pak. Kemudian juga untuk sarana PLN, Ya, listriknya. Iya. itu 900, Pak. 900. Nah, 900. Nah, mungkin selanjutnya nih Pandi, saya mau lihat untuk kedepannya lahan-lahan yang akan dibangun lagi kembali yang 150 unit itu. Iya. Nah, mungkin bisa diantar ke ini, Pak. Boleh, mari silakan, Pak. Siap, Sarbatangku. Pak, perlu kami sampaikan juga bahwa ini adalah area lahan kami yang saya persiapkan untuk kami bangun unitnya untuk 150 unit. Oh, jadi ini lahannya. Ini, Pak. Ini kita sudah pemerataan, sudah melakukan perbaikan, setting seperti apa, dan untuk kita siap untuk bangun dalam tempo yang secepatnya. Iya. Termasuk area, Pak, yang itu masih ada kelihatan pohon-pohon ubi. Ya. Oh, termasuk itu juga, belakang, Pak. Semua. Saya kira hanya ini sebatas jadi ini. itu bagian dari ini. Oke. Jadi sebagian dari sana, belakang sana, Pak. Ini juga di sebelah. Tetapi memang tahapan kita ini bertahap. Setelah rampung kita kembangkan di sebelah. Betul. Kalau ini kita bangun, ini adalah pembangunan tahap keempat. Tahap keempat. PT Benhar. Perumahan Bukit Bagus Bersama Patalasang yang kami bangun, Pak. Jadi tahap pertama, tahap kedua, ketiga, kemudian ini yang tahap keempat. Oh, oke. Keempat ini 150 unit. Bukit Bagus Bersama perumahan kami ini di ketinggian, ini kemarin kita melihat, kita meminta data. Ini kita ketinggian 2 meter lebih dari jalan yang ada di depan. Oh, oke. Jadi jalan poros aspal yang ini kita. Jadi makanya dia namanya Bukit Bagus Bersama, Pak. Karena dia di bukit. Di bukit. Jadi kami yakin bahwa pembangunan kami ini, perumahan-perumahan kami di sini bebas dari sarana banjir loh, Pak. Ini yang utama nih. Kita nggak berenang loh. Ini yang paling utama, yang ketika ada teman-teman atau yang rencana mau beli rumah, pertanyaan itu pertama, tidak banjir, bebas banjir, Ji? Ya, kalau di sini, Pak, kami jamin, insya Allah, karena kemarin pengalaman waktu banjirnya di mana-mana, alhamdulillah masyarakat di sini ya nyenyak aja, tidak aman-aman saja. Oke. Tidak ada pikirkan banjir ke kita ini, tidak, karena memang dia di ketinggian. Makanya namanya perumahan Bukit Bagus Bersama, karena dia di bukit-bukit, Pak. Oke. Kemudian juga kita bisa melihat aroma pemandangan, view-nya gunung-gunung Bolangi di sana, Pak, kan. Pemandangan gimana ya? Artinya kita kayak masih beli subsidi, Pak. Kita ini berwisata di mana gitu loh rasanya ya. Gitu. Oke, Pak. Jadi terkait keamanan sudah jelas aman. Sarana pendidikan ada di sini, tempat ibadah juga ada. Sarana agama kita insya Allah sudah ada ibadah sudah. Nah, kayaknya lengkap sekali ini Sarbatang penjelasan dari Pak Andi, di mana sudah kita jelaskan terkait fasilitas yang ada di Bukit Bagus Bersama, terus spesifikasi rumahnya juga sudah Pak Andi jelaskan kepada kita semua. PT Benhar Group selaku perusahaan yang mengelola perumahan Bukit Bagus Bersama ini sukses terus, Pak. Amin. Nah Sarbatangku, sekian ngobrol dengan GM, General Manager Bukit Bagus Bersama, yaitu Pak Andi. Jika menurut informasi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena
Info Pro Makassar bukan hanya sekedar promo, tapi juga edukasi. Mari Ki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribat Ki. Selamat Ki. Sukses.